Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, kami mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Sunda, kelompok 4 mata kuliah Pendidikan Pancasila. Saya Denisa Yulianti Suganda. Saya Andriansa. Saya Imas Melasari. Saya Dina Isma Julia. Akan melakukan wawancara mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Pristianjani Sundayani dari Pendidikan Bahasa Sunda. Nama saya Yasin Nurbani, saya mahasiswa UPI, saya dari Prodi Pendidikan Kimia, Angkatan 2021. Nama saya Ahmad Sulaiman dari Program Pendidikan Bahasa Sunda. Nama saya Pipit Fitriani dari Program Studi Pendidikan Bahasa Sunda. Pertanyaan pertama, apakah yang dimaksud Pancasila sebagai sistem filsafat dalam negara Indonesia? Menurut saya ya, Pancasila sebagai sistem filsafat mengandung arti bahwa Pancasila yang terkandung di dalamnya tuh mengandung nilai-nilai bagi pedoman hidup manusia gitu. Pancasila sebagai sistem filsafat ya, sebagai yang mana kita tahu Pancasila itu kan ideologi, filsafat itu berarti kita berpikir. Jadi dalam negara berarti kita ini berpikir berdasarkan ideologi Pancasila itu sendiri. Jadi kalau misalnya seperti di Pancasila itu kan ada ketuhanan yang Maha Esa, kita harus berpikir berdasarkan pada Tuhanan yang Maha Esa gitu, seperti itu. Pancasila itu kan sebagai pedoman hidup. Ya. Berarti untuk Pancasila sebagai filsafat, jadi nilai-nilai Pancasila yang terkandung itu sebagai pedoman atau pedoman kita atau negara untuk melakukan apa yang ada yang terkandung dalam Pancasila sebagai filsafat atau nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya. Iya, baik. Pancasila sebagai sistem filsafat yaitu karena nilai dari Pancasila itu merupakan dasar-dasar dari suatu pemikiran. Jadi singkatnya, nilai-nilai dari Pancasila tersebut merupakan suatu nilai-nilai dari filsafat yang kemudian dilakukan suatu persetujuan dan dijadikan suatu komitmen bersama. Jadi Pancasila sebagai sistem dan dasar dan sistem filsafat memiliki makna bahwa nilai-nilai dari Pancasila tersebut dijadikan suatu pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Nah, dalam penyelenggaraannya, nilai-nilai dari Pancasila tersebut memiliki tolak ukur yang tidak boleh menyimpang dari nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, nilai keadilan, dan juga norma-norma yang Pertanyaan kedua, bagaimana usaha kita untuk tetap menegakkan Pancasila sebagai falsafah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Usaha kita ya dengan menerapkan gitu nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai suatu tujuan yang telah kita lakukan gitu. Gitu. Kalau menegakkan ya itu kembali kepada diri sendiri ya, karena apapun yang dilakukan itu dimulai dari diri sendiri gitu. Jadi bagaimana caranya kita menerapkan Pancasila sebagai sistem filsafat dalam diri kita sendiri, dan bagaimana caranya kita kalau di Indonesia itu menyebarkannya ke masyarakat yang lain gitu, seperti itu. Untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya sebagai pedoman atas apa yang akan kita lakukan. Jadi apa yang kita lakukan harus sesuai dengan apa yang tercantum dalam nilai-nilai Pancasila. Menurut pendapat saya, untuk menegakkan sistem filsafat dalam Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu, yaitu dengan menjadikan sistem filsafat Pancasila itu sebagai dasar kita sebagai pedoman kita dalam melakukan tingkah laku. Jadi tingkah laku kita itu mengacu pada nilai-nilai tadi, nilai ketuhanan yang tadi, agar kita itu dapat hidup dengan baik gitu. Jadi kita itu menjadi masyarakat yang sejahtera dan terhindar dari hal-hal yang menyimpang. Pertanyaan ketiga,
Mengapa Pancasila digunakan sebagai dasar dari sistem filsafat? Karena kan Pancasila tuh kan tadi nilai-nilai dasar negara gitu. Jadi kita tuh tahu gitu di negara itu susunan politik, sistem politik gitu. Terus pokoknya yang ada di Indonesia tuh kita bakal tahu susunan politik di Indonesia gitu. Oke. Pancasila digunakan sebagai sistem filsafat ya menurut saya sih menyesuaikan dengan ideologi kita yaitu Pancasila. Jadi pemikiran-pemikiran di dalam bernegara dan berbangsa juga harus berdasarkan Pancasila karena di Indonesia ini yang kita tahu kalau semisalnya kita keluar dari jalur tersebut kita akan didiskriminasi. Jadi kita sebisa mungkin harus berkecimpung filsafat kita itu di ideologi Pancasila, tapi tidak mengecualikan juga berfilsafat di luar ideologi Pancasila, tapi yang relevan di Indonesia itu ya ideologi filsafat Pancasila seperti itu. Karena kan hakikatnya Pancasila itu kan sebagai pedoman ya, otomatis di dalamnya sebesar apapun masalah yang ada pasti bertumpu atau pasti penyelesaiannya tergantung bukan tergantung sih sesuai dengan apa yang ada di dalam Pancasila. Seperti itu. Pancasila dijadikan sebagai dasar dari suatu sistem filsafat karena Pancasila tersebut dapat dijadikan atau menunjukkan dasar ketatanegaraan atau bisa disebut dengan dalam susunan politik. Jadi Pancasila sebagai filsafat itu dapat menunjukkan bahwa dia itu dapat mempelajari susunan politik, sistem ketatanegaraan, sistem perekonomian, serta ilmu pengetahuan alam. Pertanyaan keempat, bagaimana pemahaman Anda mengenai Pancasila sebagai dasar filsafat? Pancasila sebagai sistem filsafat kan filsafat tuh berpikir kritis ya. Jadi Pancasila sebagai filsafat tuh di mana kita harus selalu berpikir kritis, apalagi kita kan sebagai mahasiswa ya, harus berpikir kritis gitu. Gimana caranya menghadapi suatu masalah gitu, suatu tindakan gitu, apapun harus dipikirin gitu. Oke. Kalau pemahaman ya mungkin dangkal sih saya karena saya juga bukan filsuf ya, jadi ya saya sesekali ya paham sedikit-sedikit lah bagaimana caranya saya berpikir dalam berketuhanan, berpikir dalam manusia yang beradab, seperti itulah sedikit-sedikitnya. Sebenarnya kan tadi sudah saya jelaskan ya, Pancasila itu memang sebelumnya udah ada sebelum dirumuskan juga. Makanya kan filsafat itu dulu ya dari pemikiran-pemikiran masyarakat, bukan pemikiran masyarakat, tapi emang diterapkan dalam masyarakat dulunya gitu. Jadi nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila sekarang itu emang sudah terrealisasikan di zaman dulu. Jadi makanya disebut ya pemikiran saya, jadi disebut Pancasila sebagai filsafat ya karena dulu juga emang sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila sebelum dirumuskan. Oke, baik. Menurut saya, pemahaman saya mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat itu kembali lagi ke awal tadi dari definisi dari suatu Pancasila sebagai sistem filsafat, bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat itu dijadikan sebagai dasar dari sebuah pemikiran. Jadi mengapa Pancasila disebut sebagai sistem filsafat? Karena dia itu merupakan dasar dari sebuah pemikiran, serta Pancasila sebagai sistem filsafat itu memiliki makna yang bahwa nilai-nilai Pancasila itu dijadikan suatu pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Terima kasih atas waktu luangnya. Ya, sama-sama. Terima kasih mungkin untuk waktunya bisa diwawancarai ya. Baik sih, segitu saja sih dari saya. Makasih juga udah meluangkan waktunya untuk wawancara ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.